Hai, perkenalkan saya Nila Anggita Gayatri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai circular queue. Nah, apa itu circular queue? Circular queue atau antrian melingkar adalah model antrian dengan kedua ujungnya terhubung, yaitu setelah data terakhir adalah data paling awal, dan sebaliknya, setelah data paling awal adalah data paling akhir. Jika divisualisasikan bentuknya adalah seperti ini, di saat indeksnya 0 itu front adalah data paling awal dan di sebelahnya adalah rear. Dengan indeks 9 itu adalah data paling belakang. Nah, sebenarnya circular queue itu mirip dengan queue biasa atau linear queue, tetapi ada yang membedakan, yaitu pada circular queue itu digunakan untuk menambal kelemahan atau kekurangan dari queue linear. Nah, kelemahan apa yang dimiliki oleh queue linear? Yaitu kelemahan pada saat pengambilan data atau DQQ. Pada queue linear kita perlu pergeseran data. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat suatu queue dengan panjang antrian 5, misalnya display tambahkan data. Nah, saat akan melakukan pengambilan data, itu pada data paling awal, maka nilai dari data-data berikutnya yang ada di belakangnya itu akan bergeser sebanyak 1 kali. Nah, tentunya ini itu tidak efisien karena memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, untuk menanggulangi kelemahan itu, maka digunakan circular queue. Nah, dalam circular queue, itu misalnya terjadi penghapusan data pada data pertama, maka data-data berikutnya tidak perlu untuk melakukan pergeseran. Cukup yang digeser adalah front dari data tersebut. Nah, seperti ini. Begitupun jika data ini dihapus, tidak terjadi pergeseran data, cukup memindahkan ke. Nah, jika dianalogikan, circular queue itu merupakan antrian dengan sistem duduk. Jadi para pengantri bisa duduk di mana saja, dan linear queue kita ibaratkan dengan antrian berdiri. Jadi saat data pengantri pertama sudah selesai, maka pengantri berikutnya akan maju bergeser 1 langkah seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan saya akan mencoba untuk membuat suatu program yang mengaplikasikan dari circular queue ini menggunakan bahasa C, yaitu sebagai berikut. Nah, saya akan mencoba untuk mengaplikasikan circular queue pada bahasa C. Yang pertama saya akan insert library terlebih dahulu, yaitu stack include stdio.h. Nah, library ini merupakan library untuk standar input-output yang di dalamnya itu terdapat perintah printf, scanf, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menamakan include conio.h. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu konstanta itu dengan cara define. Nama konstantanya adalah max dengan nilai 5. Nah, konstanta ini mirip dengan variabel, tapi konstanta ini memiliki nilai yang tetap, jadi nilainya akan selalu 5. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menginisialisasi yaitu variabel apa yang ada di dalam program yang saya buat. Yang pertama itu adalah integer antriana. Ini itu adalah nama dari queue yang saya buat, namanya queue antrian. Lalu panjangnya itu adalah max, jadi nanti nilainya akan diganti dengan nilai 5 karena ini program max ini akan memanggil max yang di sini dan nilainya akan diganti. Selanjutnya itu saya akan membuat integer front untuk nilai awal, nilai paling depannya itu saya inisialisasi dengan nilai min 1, dan integer rear nilainya juga saya inisialisasi dengan nilai min 1. Nah, kenapa saya menginisialisasi nilai front dan rear-nya min 1? Karena pada saat pertama kali data dibuat, queue itu antrian tersebut tidak mempunyai nilai.
nilainya masih kosong, maka front dan rear-nya berada di sini, berada di min 1, seperti itu. Lalu setelah itu saya akan membuat fungsi-fungsi yang ada di program saya. Yang pertama itu adalah fungsi void with enq, yaitu fungsi untuk menambah nilai pada data. Menambah data. Dan itu adalah integer dq, itu untuk mengambil data. Nah, ini untuk mengambil data. Yang terakhir adalah integer display. Nah, display ini kita gunakan untuk melihat data data-data apa saja yang sudah kita inputkan atau yang sudah kita hapus di dalam antrian tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah integer main, fungsi utama yang akan dijalankan. Nah, untuk fungsi ini akan saya buat nanti di akhir, karena akan berisi menu. Saya akan berencana untuk membuat menu di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat void enq untuk pertama kali. Nah, void enq ini adalah program untuk membuat menambah data. Di dalamnya ini, sebelum melakukan penambahan data, pertama-tama kita harus mengecek terlebih dahulu apakah array atau antriannya kosong atau tidak, antrian full atau tidak. Nah, kenapa kita perlu mengecek antrian full-nya? Nah, jika antriannya full, berarti kan kita tidak bisa untuk menambah data di dalamnya. Jadi kita cek pertama kali datanya full atau tidak. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Itu adalah seperti ini. Nah, saat kita melakukan penambahan data, yang pertama itu adalah nilai akhir. Jadi misalnya, pertama, anggap data di sini tidak ada. Nah, pertama misalnya kita punya memasukkan nilai 25 di sini, maka return-nya di sini 25. Nah, selanjutnya jika kita menginputkan nilai lagi, maka return akan berpindah ke indeks yang pertama. Begitu juga selanjutnya kita menambahkan nilai, return akan berpindah ke indeks yang kedua. Begitu juga dengan kita menambah data sampai panjang dari antrian itu penuh, maka jika antriannya sudah penuh dan berada di maksimum 1, ini tuh datanya sudah kita bisa bilang antriannya penuh. Nah, bagaimana kita membuatnya dalam bahasa pemrograman, yaitu saat front-nya di 0 dan rear-nya sama dengan max min 1, maka data tersebut kita bisa bilang sudah penuh. Jadi kita tulis kondisi yang pertama, if front sama dengan 0 dan max min 1 itu dan real sama dengan max min 1, maka data dikatakan sudah penuh. Nah, kondisi yang kedua yang menyatakan suatu data itu sudah penuh, yaitu pada saat, nah misalnya di sini kita melakukan penghapusan data pada nilai awal atau kita TQ, maka front akan berpindah 1. Nah di sini masih terdapat tempat kosong, maka rear-nya ini akan kita set. Jadi saat rear-nya sudah sama dengan max min 1, kita set ulang rear-nya menjadi sama dengan 0. Jadi rear-nya akan pindah ke depan dan data ini bisa diisi. Misalnya
25. Nah, seperti ini. Dan saat kondisi yang kedua ini, suatu array juga dikatakan, atau suatu queue itu juga dikatakan sudah penuh, yaitu saat real sama dengan 0, pron sama dengan 1, atau saat pron itu sama dengan real plus 1. Jadi kita tulis dalam bahasa pemrograman itu atau saat pron sama dengan real plus 1. Nah, apa yang kita lakukan jika antrian tersebut penuh? Jadi saat antrian tersebut penuh, kita print outputnya, print ke layar, yaitu antrian ini. Jadi kita memberikan informasi bahwa antriannya sudah penuh, jadi tidak bisa menambah data. Selanjutnya adalah kita return. Kenapa kita return? Jadi nilai dari data input ini akan dimasukkan ke fungsi enqueue dan program akan berhenti sampai di sini. Lalu selanjutnya apa yang terjadi jika datanya masih kosong? Nah, jadi langkah yang kedua adalah kita mengecek data kosong. Nah, suatu array atau suatu queue dikatakan kosong itu saat pronnya itu bernilai -1 saat seperti ini. Nah, saat ini pronnya berada di -1, maka array itu dikatakan kosong. Jadi kita buat kondisi saat if pron itu sama dengan -1. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan pindahkan pron itu, kita set pron itu menjadi 0 agar kita bisa menambahkan nilai di dalamnya. Jadi ini untuk menginisialisasi nilai pertama dari data itu, dari array yang kita buat. Nah, selain ini saat real sama dengan 0 juga saat real sama dengan 1, data juga dikatakan kosong. Jadi kita set untuk pertama kali itu real sama dengan -1 sama dengan 0. Nah, tetapi saat real sama dengan tidak -1 atau kondisi else-nya, berarti data sudah diisi. Berarti kita hanya perlu menambahkan fungsi real plus plus. Real sama dengan real plus 1. Nah, setelah ini, data yang kita inputkan itu, kita masukkan ke array data yang kita inputkan, ini kita masukkan ke sini, ke nama dari queue yang kita buat. Jadi, antrian saat kondisinya itu real, kita ganti nilainya dengan data yang kita inputkan. Data input. Nah, saat ini kita sudah berhasil untuk membuat program menambah data. Selanjutnya itu adalah program penghapusan data. Kita hapus data. Atau kita buat program dequeue. Nah, di sini kita buat suatu program. Yang pertama itu adalah kita buat integer data input. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengecek apakah data tersebut kosong atau tidak. Nah, ini berfungsi kan kita mau menghapus data. Nah, kalau datanya
kosong kan tidak ada data yang bisa dihapus gitu kan. Jadi kita cek dulu. Cek data kosong atau tidak. Nah, suatu data seperti tadi, suatu data dikatakan kosong itu ketika ron-nya itu berada di -1. Jadi kita cukup buat if ron sama dengan -1, maka kita lakukan statement printf data kosong. Cukup seperti ini saja. Lalu kita return seperti tadi. Return. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat seperti ini. Kita akan mengganti nilai dari data input itu dengan nilai dari antriannya yang akan kita hapus. Data input itu sama dengan antrian saat kondisi from, karena akan kita hapus from Nah, selanjutnya itu adalah kita mengecek masih bisa dihapus atau tidak gitu. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Nah, misalnya kita akan melakukan penghapusan data. Yang pertama, kita akan menghapus data itu kan kita mulai dari awal, dari from-nya. Nanti from-nya akan plus-plus seperti itu. Nah, misal data di sini akan kita hapus, maka from-nya akan kita pindahkan ke sini. Data dihapus, nilai ini dihapus, from akan plus-plus, nilai akan dihapus juga. Nah, ketika ini juga akan dihapus, from akan dipindahkan, nilai dihapus. Ketika ini akan dihapus, maka from akan berada di indeks keempat dan di nilai indeks ketiga akan dihapus. Nah, saat akan menghapus nilai indeks keempat, nah saat nilai ini dihapus, from akan kita set lagi kembali menjadi di indeks ke 0. Sama seperti rear tadi. Jadi saat from sama dengan 0 dan rear sama dengan max -1, maka kondisi tersebut bisa kita bilang kosong. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu misal yang pertama data ini kita hapus, data pada saat indeks ke 0 kita hapus, maka from-nya akan ditambah 1 menjadi di indeks ke 1 dan nilai akan dihapus. Nah, nilai ini masih bisa kita tambah, yaitu kita awalnya real-nya di 4, kita set menjadi real-nya sama dengan 0 di sini. Lalu data di sini kita bisa tambah, misalnya saya tambahkan 25. Nah, lalu saya akan dalam kondisi ini pun suatu array itu dikatakan penuh, yaitu ketika real-nya sama dengan 0, from-nya sama dengan 1, yaitu ketika from sama dengan real plus 1. Itu kondisi bisa dikatakan, saya hapus nilainya, kondisi dikatakan bernilai kosong. Nah, tapi kedua bentuk ini sudah kita gunakan pada saat kita mengecek apakah nilai full atau tidak. Jadi kondisi ini tidak bisa kita gunakan untuk mengecek nilai kosong atau tidak. Jadi untuk mengecek nilai kosong itu kita menggunakan cara alternatif lain, yaitu misalnya di sini saya menambahkan data 25, 30, 35. Nah, pada saat saya akan menghapus data pada from yaitu indeks ke 0, itu nilainya from-nya akan saya tambah 1 dan nilai akan dihapus. Begitu juga saat saya akan menghapus nilai pada from, nilai from akan saya tambahkan 1, from plus 1, dan nilai akan dihapus. Nah, dalam kondisi ini kita menemukan kondisi from sama dengan real. Nah, dalam kondisi ini hanya terdapat satu nilai pada antrian. Nah, saat nilai ini dihapus, itu
data dikatakan kosong. Nah, saat ini kita bisa membuat Tron itu kembali menjadi -1 dan real menjadi -1. Saat ini data dikatakan kosong. Jadi kita buat dalam bahasa pemrogramannya if Tron sama dengan real. Saat Tron sama dengan real, itu kita akan mengubah nilainya, nilai Tron kita ubah menjadi -1, dan nilai real kita ubah menjadi -1 juga. Nah, saat ini array kosong. Nah, untuk kondisi yang lain, misalnya saat kondisi nilai Tron itu sama dengan, seperti tadi, Tron sama dengan max -1, maka kita akan set nilai dari Tron itu kita buat menjadi 0. Nah, untuk kondisi yang terakhir, jika tidak, sepertinya ada salah. Saya ulang. Kondisi yang kedua adalah kondisi else if Tron sama dengan max -1. Maka kita set Tron sama dengan 0. Nah, jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, berarti masih terdapat data dan data tersebut bisa kita hapus. Jadi, kondisi ini kita hanya perlu membuat Tron sama dengan Tron plus 1. Atau Tron plus pun boleh. Nah, kita sudah berhasil nih untuk membuat program DQ. Selanjutnya, misal kita ingin menampilkan data angka apa yang kita hapus, kita bisa membuat dengan perintah printf %d untuk memanggil tipe data, %d, mungkin gini dulu, angka %d telah dihapus. Kita panggil variabelnya, variabel yang kita hapus itu adalah variabel data input. Jadi kita panggil data input. Nah, selanjutnya kita buat program view data atau program melihat data. Nah, kita tadi buat itu display bagaimana caranya melihat datanya. Nah, kita pertama, jika data itu kosong, nah kita akan tampilkan jika data kosong. Sama seperti tadi, jika data kosong itu ketika kondisinya if Tron sama dengan -1, maka kita printf data kosong. Kita sama, kita return. Nah,
Selanjutnya itu ketika ada nilai dalam Q-nya. Jadi saat Q tidak kosong, saat ada nilai dalam Q, maka kita pertama adalah kita buat suatu variabel namanya integer i. Nah, integer i ini kita buat i itu sama nilainya sama nilai dari term. Nah, kondisi pertama itu saat front nilainya itu kurang dari real. Nah, saat front kurang dari real itu if front kurang dari sama dengan real, maka kita akan melakukan perulangan. Kita akan melakukan perulangan i ketika i kurang dari sama dengan real. Kita akan mengulang untuk menampilkan angkanya. Printf %d backslash n. Kita panggil namanya itu adalah antrian, lalu i-nya kita plus. Antrian i plus. Nah, untuk kondisi yang kedua, yaitu untuk kondisi else, yang itu adalah ketika, else ini ketika, jadi buat ketika front lebih besar dari real. Else while i kurang dari sama dengan max min 1, maka kita akan melakukan perulangan yang sama seperti ini. Cukup kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ketika kondisi yang kedua yaitu ketika ini sama dengan 0. Nah, ketika udah sampai di ini, udah sampai i sama dengan 4, kita set lagi kembali i sama dengan 0. Nah, saat ini kita akan menjalankan while yang kedua. While i kurang dari sama dengan real, maka kita akan printf hal yang sama. Nah, sebelum menampilkan ini, mungkin kita tambahkan di sini terlebih dahulu printf data dalam antrian adalah dalam antrian adalah backslash. Nah, nanti kita akan buat program utamanya, yaitu kita buat dulu integer pilihan untuk menu pilihannya nanti, terus integer angka. Nah, selanjutnya itu kita buat menunya printf, misalnya backslash masukkan pilihan Anda.
pilihan Anda. Lalu printf menunya yaitu yang pertama itu adalah menambah data, atau NQ. Yang kedua itu adalah printf telah menghapus data atau DQ. Oh, ini perlu pakai itu. Yang ketiga itu adalah printf 3 melihat data atau display. Yang terakhir adalah exit. 4 titik keluar. Nah, kita scanf untuk menerima pilihan. Scanf. Pilihan berupa integer, berarti pakai %d, dan pilihan. Jangan lupa menambahkan tanda titik koma. Nah, di sini agar program menjalankan yang di bawah ini, itu kita pakai menu switch case. Switch ketika menu pilihan, nah ketika memilih case 1, maka yang dijalankan adalah printf inputkan angka. Kita akan disuruh untuk memasukkan angka. Yang kedua adalah kita scan angkanya. Scanf %d dan angka. Nah, variabelnya sudah kita buat tadi dan angka. Nah, selanjutnya itu adalah NQ, angka. Nanti nih, program ini akan dijalankan ke program NQ, ke sini. Lalu break. Break ini berfungsi jika sudah benar, maka program akan berhenti sampai di sini. Lalu selanjutnya adalah case 2. Case 2, maka yang dijalankan adalah angka yang dimasukkan itu akan dilakukan proses DQ. Maka angka sama dengan DQ. Lalu break. Nah, untuk case yang ketiga itu adalah melihat data, maka kita buat itu langsung kita tampilkan display. Lalu break. Nah, ketika tidak memenuhi 3 syarat ini, maka ada menu pilihan default, itu nanti akan berisi tulisan printf terima kasih telah mencoba. Nah, jika saya hanya membuat program yang seperti ini, perulangannya akan hanya terjadi, menunya akan terlihat sebanyak 1 kali. Nah, saya ingin program ini berulang-ulang, maka saya akan
melakukan perulangan, yaitu dengan menambahkan di sini while. Nah, ketika while pilihannya ini sama dengan tidak sama dengan 4, maka akan terjadi perulangan. Di sini. Sebentar. Nah, akan saya coba running. Sebentar, masih terdapat pesan kesalahan. Oke, dari Nah, sekarang sudah tidak terjadi kesalahan, error 0, warning 0, dan saya akan coba running, apakah sudah berjalan sesuai keinginan. Nah, wah ternyata menunya masih belum gini ya, belum bagus susunannya, maka saya akan mencoba menyusun ulang. Saya lupa menambahkan backslash n di sini. Nah, saya coba running kembali. Nah, sudah terlihat lebih rapi, tetapi masih kurang rapi menurut saya, jadi akan saya tambahkan di sini. Baik, saya akan mencoba untuk merunning programnya. Saya akan mencoba untuk masukkan angka 1. Saya akan inputkan angka 4. Saya akan inputkan lagi angka, saya masukkan angka 5. Dan saya akan mencoba untuk melihat datanya. Nah, data dalam antrian adalah 4 dan 5. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus datanya. Jadi saya pilih nomor 2. Angka 4 telah dihapus. Nah, saya akan keluar dari program, maka saya tekan 4, maka akan muncul tulisan terima kasih telah mencoba. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Program sudah berjalan sesuai keinginan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.